Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edgar Adi Taruna dari kelas Manajemen E, NIM 31227326. Saya akan mereview lahirnya Pancasila. Pidato pertama Pancasila diucapkan Bung Karno di depan Dokuritu Kyubi Tiosagai, tanggal 1 Juni 1945. Ya, di Soekarno Foundation. Pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus tahun 1945, Perang Dunia Kedua masih berkecamuk di berbagai besar dunia. Ibu Pertiwi Indonesia masih merintih dan mencengkramnya fanatisme Jepang. Penderitaan, ketakutan, kecemasan, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan, kelaparan, keputusan, pembunuhan, kematian, pemburuan manusia, dan berbagai duka cerita lainnya masih melanda kehidupan sebagian besar umat manusia penghuni bumi, termasuk rakyat bangsa Indonesia. Namun dalam keadaan yang keras dan berat itu, Foundation Fighters dan perjuangan kemerdekaan Indonesia tetap maju terus, sambil mempersiapkan segala syarat dan diperlukan untuk mewujudkan dan membangun Indonesia merdeka yang diidam-idamkan. Salah satu syarat paling penting yang dipersiapkan adalah dasar negara pada Indonesia merdeka. Untuk memenuhi keperluan itu, maka pada 1 Juni 1945, di depan sidang di Kuritu Kyubi Tiosagai, founding father utama Indonesia Bung Karno dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu tentang dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Pidato Pancasila Bung Karno yang ditawarkannya sebagai dasar negara Indonesia merdeka itu diterima secara aklamasi bulat oleh segenap anggota Dokuritu Kyubi Tiosagai dengan tepuk tangan riuh rendah yang panjang di akhir video. Dan selanjutnya, Badan Negara Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk panitia kecil 8 orang untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Menurut saya pidato Bung Karno ini sangat bagus dan apik, sehingga kita mendapatkan hasilnya sekarang ini. Dari panitia kecil dibentuk panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen itu sebagai teks dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Sebagai hasilnya adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Center yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan yang dengan membuang kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menambahkan Yang Maha Esa. Pada sidang panitia 9 kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945,
dijadikan pembukaan untuk preambule Undang-Undang Dasar, yang sekaligus berlaku sebagai deklarasi kemerdekaan Indonesia. Ketua Dokur itu Kyubi Tosakai, Dr. Dr. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat. Dengan penasaran gembira, saya terima permintaan penerbitan buku ini untuk kita lanjut. Lahirnya Pancasila ini adalah buah dari pidato Bung Karno yang diucapkan dengan tidak tertulis dahulu dalam sidang yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945 ketika sedang membicarakan dasar negara kita. Tentu kalimat-kalimat sesuatu pidato yang tidak tertulis dahulu kurang sempurna tersusunnya, tetapi yang penting ialah isinya. Bila kita pelajari dan selidiki sungguh-sungguh lahirnya Pancasila ini, akan ternyata bahwa ini adalah suatu demokrasi Beginsel, suatu Beginsel yang menjadi dasar negara kita, yang menjadi raison d'être negara kita, suatu Beginsel yang telah meresap dan berurat berakar dalam jiwa Bung Karno dan yang telah keluar dari jiwanya secara spontan meskipun sidang ada di bawah. Lahirnya Pancasila ini paling penting dalam teks ini, dalam pembuatan video ini. Sesudah 3 hari berturut-turut anggota Dokiro Kyubi Tosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya dapat mendapat kehormatan dari Paduka Tuan. Ini pidato pertama Pancasila diucapkan Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Sesudah 3 hari berturut-turut anggota-anggota Dokurubi Kyubi Kosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya dapat kehormatan dari Paduka Tuan, Ketua yang mulia, maaf, sedikit lupa. Untuk mengemukakan pula pendapat saya akan menepati permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Tanya Bung Karno. Pada Tuan Ketua yang mulia meminta kepada sidang Dokuruto Kyubi Kosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Kata Bung Karno, maaf beribu maaf. Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka ini diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ini ialah dalam berbahasa Belanda, Filosofis Grondslag daripada Indonesia Merdeka. Itu Filosofis Grondslag itulah
fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang dikenal dan abadi. Saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Menurut Anda apa yang dinamakan merdeka itu? Di dalam tahun 33, saya telah menulis satu risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 33 itu, saya telah katakan bahwa merdeka ialah satu jembatan dan jembatan emas. Saya katakan dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itu ialah sempurna. Kita punya masyarakat. Ibu Saud mengadakan satu negara di dalam satu malam, in one night only. Kata Armstrong di dalam kitabnya. Yuk kita next. Kita lanjut ke orang-orang yang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca. Orang yang tadinya bergelandang dengan berbagai nomade, yaitu orang Badui, diberikan pelajaran oleh Ibnu Saud. Jangan bergelandangan. Kita kasih tempat untuk bercocok tanam. Nomade dirubah oleh Ibnu Saud menjadi kaum tani. Semuanya di seberang jembatan. Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Soviet Rusia merdeka telah mempunyai dam yang nama besar sungai Jenner? Apa itu telah mempunyai radio stasiun? Baik, menurut saya ini bukunya sangat patut wajib dibaca oleh kalangan mahasiswa atau masyarakat Indonesia untuk mengerti arti Indonesia yang merdeka ini, mengenal inti-inti dari Indonesia tersebut ini. Lebih menyatu kepada Indonesia yang telah merdeka ini dari penjajahan, lebih mengerti arti dari Indonesia ini, dan jangan lupa jas merah. Jangan lupakan arti sejarah. Sejarah itu penting. Saudara-saudara, kita ini berani merdeka atau tidak? Harus berani merdeka, meskipun kita dijajah habis-habisan seperti Indonesia. Kita harus merdeka melawan penjajahan tersebut.
kita melihat di dalam dunia ini bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu filter, mendirikan Jeremia di atas nasional yang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Soviet di atas satu Weltsteinbuch, yaitu Marxisme. Kita next. Saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah menemukan 4 prinsip. 1 prinsip kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau perikemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi prinsip ke-1 adalah ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa alaihissalam Al-Masih. Yang Islam bertunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang setiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa atau cara yang lain-lain, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara dengan bertuhan. Tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak bertuhan, karena pembuatan KTP harus ada dicantumkan agama, yaitu agama. Kita next ke lahirnya Pancasila. Inti dari yang saya baca di buku yang dikirim oleh Pak Sahru, intinya kita lebih mengenal leluhur kita, bagaimana pembentukan kita merdeka, lahirnya Pancasila itu sendiri, bagaimana kita pentingnya menganalisis, mengetahui lahirnya Pancasila untuk kita dan pengetahuan kita terhadap kemerdekaan Indonesia, lahirnya Pancasila. Ya, sekian dari saya, Edgar Jaruna, for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.